Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan soal-soal pedagogik ya, untuk persiapan pretest PPG, kemudian P3K ya, dan UP atau retaker. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 20 soal ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, kita akan bahas 20 soal untuk pedagogik, dan saya akan bahasnya secara ringkas saja Bapak Ibu ya, supaya videonya tidak terlalu lama. Oke. Baik, untuk nomor 1, soal yang pertama, saya akan bacakan dulu semuanya dari soal dan pilihan gandanya ya Bapak Ibu ya. Kemampuan berikut ini yang merupakan perkembangan kognitif adalah: A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan berinteraksi, C. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, D. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, di sini kognitif ya. Untuk kognitif ini itu artinya adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang D ya Bapak Ibu ya. Saya rasa ini cukup jelas. Baik, nomor berikutnya, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11-12 tahun, D. 11-12-14-15 tahun. Ini termasuk, kalau yang bersifat konkret ya, ini termasuk anak SD ya. Sedangkan anak SD itu kan kelas 1 itu umurnya 7 tahun ya, 7 tahun sampai 12 tahun. Berarti jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 3. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik adalah: A. Perasaan, B. Gaya pengasuhan, C. Psikologis, D. Individu. Oke, untuk nomor 3 ini, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik itu adalah gaya pengasuhan ya Bapak Ibu ya. Berarti nomor 3 itu jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan sensomotor, B. Dominasi pengamatan bersifat egosentris, C. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret, D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Oke, di sini jawabannya itu adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Itu adalah anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait objek bersifat konkret. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, soal berikutnya nomor 5. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan yang A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pra-konvensional, D. Penalaran interkonvensional. Nomor 5 adalah penalaran pasca konvensional ya Bapak. Apa itu pasca konvensional? Ya ini, yang soal ini ya, itu adalah pasca konvensional. Baik, nomor selanjutnya,
Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral: A. Prekonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Ini sama ya, itu pasca konvensional. Oke, lanjut nomor berikutnya. Memaksimalkan kegiatan ekskul, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Di sini hubungan ya, hubungan antara guru ya, antara guru dengan siswa ya, penciptaan hubungan yang baik. Berarti jawabannya nomor 7 adalah yang C ya. Oke, seperti itu. Sini ada kata rekreasi dengan guru gitu ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Yang benar jawabannya yang D ya, saya rasa tidak ada masalah, yaitu membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Lanjut nomor berikutnya. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non simbolik, D. Gangguan sosial. Jawaban yang benar adalah gangguan simbolik ya, Bapak ya. Oke, baik, lanjut nomor berikutnya. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Tujuan dari konseling adalah membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar ya, itu yang utama ya Bapak ya. Kalau masalah-masalah yang lain itu nomor sekian, yang penting dia tidak kesulitan dalam belajar dulu, itu yang utama ya. Baik, nomor berikutnya, cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Sosiometri ya, karena faktor sosial, maka di sini jawabannya adalah sosiometri. Oke, lanjut nomor 12. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Nomor 12 itu adalah yang C, yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Karena dia banyak bermain, ini berarti faktor sosial ya. Oke, bermain dengan teman-temannya gitu ya. Karena itu maka isinya adalah yang sosial. Lanjut nomor 14. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna kehidupan siswa. Teori ini termasuk aliran A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Oke, ini jawabannya adalah yang humanistik ya. Oke, seperti itu ya.
Lanjut ke nomor 15. Teori belajar yang berpendapat bahwa belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian detail kaidah-kaidah atau struktur aturan-aturan bahasa ke dalam lat yang sudah tersedia secara alamiah pada manusia adalah teori belajar. A. Nativisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Sosial. Yang benar adalah nativisme. Oke, lanjut ke nomor 16. Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menarik. Artinya, mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Teori ini tergolong aliran A. Humanistik, B. Behaviorisme, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Tuh yang sibernetik ya, sibernetik karena dia ada kata alat bantu yang menarik gitu ya. Sibernetik. Oke, lanjut nomor berikutnya. Belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Pengulangan dalam belajar akan melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menganggap, mengingat, menghayal, merasakan, hingga berpikir yang akan membuat daya-daya tersebut berkembang. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar. A. Keterlibatan langsung dan pandangan hidup, B. Perhatian dan motivasi, C. Keaktifan, D. Pengulangan. Benar adalah pengulangan ya Bapak Ibu ya. Berarti 17 jawabannya adalah yang D. 18. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan open conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapatkan nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, ia terdorong untuk belajar lebih giat. Inilah disebut penguatan negatif. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran. A. Tantangan, B. Balikan atau penguatan, C. Perhatian dan motivasi, D. Keterlibatan langsung. Di sini jelas ya, ada kata balikan dan penguatan, karena di sini ada kata penguatan negatif dan penguatan positif. Mana tadi? Ini ya. Maka di sini jawabannya adalah balikan atau penguatan. Oke, nomor 18 yang B. 19. Pada teori belajar ini, siswa dianggap sebagai objek belajar. Siswa diperlukan sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenakan hukuman, merupakan pengertian dari teori belajar. Jawabannya adalah yang A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Konstruktivisme, D. Behaviorisme. Di sini jawabannya adalah behaviorisme ya, karena pembiasaan ya atau kebiasaan perilaku. Oke, lanjut nomor terakhir. Sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya, muncullah teori belajar kognitif. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah A. Bandura, Welkwicks, Ausubel, B. Ausubel, Brunner, Bandura, C. Ausubel, Brunner, dan Gagner, D. Welkwicks, Ausubel, dan Brunner. Di sini yang benar adalah yang C ya, Ausubel, Brunner, dan Gagner. Oke, sudah deh selesai 20 soal ya Bapak Ibu ya. Baik, ini versi jawaban saya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu tidak sependapat dengan jawaban saya atau punya jawaban lain, silakan komentar saja ya Bapak Ibu ya. Karena kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Baiklah, semoga bermanfaat dan cukup menjadi modal untuk persiapan Bapak Ibu tes, dan semoga lulus ya. Silakan yang belum subscribe dulu ya Bapak Ibu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Oke, sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.